Haleluya. Kita berjumpa kembali dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan saya terus berdoa supaya semuanya dalam keadaan baik-baik. Kiranya kasih karunia Tuhan bisa menyentuh semua manusia. Teman-teman yang ada di dalam link ini bisa mengalami hal yang sama seperti apa yang kami alami. Di dalam hidup ini memang yang sangat penting di dalam hidup kita adalah mengalami kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan itulah yang membuat kita bisa mengalami kemenangan. Kasih karunia Tuhan itulah yang membuat kita bisa masuk surga. Kasih karunia Tuhan itulah yang membuat jalan terbuka, yang membuat hasil yang kita rindukan bisa menjadi milik kita. Karena tanpa pertolongan Tuhan, maka manusia berjuang dengan kekuatannya sendiri. Dan tidak ada yang bisa manusia lakukan dengan kekuatan dan kemampuannya. Makanya coba perhatikan manusia waktu baru lahir. Manusia sangat lemah. Manusia dipenuhi dengan segudang kebutuhan. Makanya bayi waktu baru dilahirkan, mereka menangis, berteriak-teriak. Artinya apa? Tolong, 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 tolong. Siapa yang mau tolong saya? Ya, memang itulah kondisi manusia. Karena bayi jangankan mau minum, ya, mau apa saja belum bisa. Karena bayi masih sangat terbatas, ya. Bayi belum bisa berbicara, dia belum pandai untuk menyampaikan apa yang ada di dalam kebutuhannya, apa yang ada yang terjadi di dalam hidupnya. Dia belum tahu menceritakan saya lagi dalam keadaan sakit, saya lagi kepengen apa, mereka tidak tahu. Orang tua ataupun perawat yang merawatnya masih serba bertanya-tanya. Kalau bayi nangis, semua masih serba bertanya-tanya. Kira-kira kenapa dia menangis? Nah, inilah yang saya katakan bahwa manusia dipenuhi dengan bergudang-gudang kebutuhan. Oleh sebab itu, manusia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Manusia butuh kemurahan Tuhan. Manusia butuh kasih sayang Tuhan. Oleh sebab itu, saya berdoa biarlah kasih karunia Tuhan itu bisa hadir di dalam hidup kita semua. Dan pada kesempatan ini kita akan kembali mendengarkan sebuah kesaksian yang akan memberkati kita bagaimana seseorang yang tadinya antikris, seseorang yang sangat tidak mengenal Tuhan Yesus, tapi bagaimana dia bisa menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Kita akan dengarkan kesaksian langsung dari narasumber. Kita sapa dulu narasumber kita. Shalom Ibu. Shalom, selamat siang. Ya. Apa kabar Ibu? Baik, puji Tuhan baik. Ya, puji Tuhan. Ya, terima kasih Ibu. Ibu biasanya dipanggil dengan Ibu siapa Bu? Gimana? Ibu biasanya disapa dengan Ibu siapa namanya? Oh, perkenalkan nama saya Ibu Helmina. Oh ya, Ibu Helmina ya. Jadi ada orang dipanggil nama suaminya, ada orang dipanggil namanya langsung ya. Jadi ada orang juga punya nama cukup panjang sampai 3 suku kata, kadang sampai 4. Jadi ya biasanya akrabnya dipanggil dengan siapa. Nah, itulah yang disebutkan bahwa Ibu narasumber ini akrab dipanggil dengan Ibu Helmina ya. Oke, Ibu Helmina terima kasih dan pada kesempatan ini Ibu bisa bersaksi dari perjalanan iman Ibu dari yang tidak mengenal Tuhan Yesus sekarang sudah menjadi seorang yang mengenal Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus. Ya, dimulai dari latar belakang dulu ya Ibu Helmina ya. Silakan Ibu. Dari awal. Salam
Nama saya Ibu Helmina, istri dari Pak Iskandar. Saya latar belakang saya dari M. Saya mempunyai anak 3. Yang pertama laki-laki umur 22 tahun, yang kedua umur 16 tahun, yang ketiga 9 tahun. Latar belakang saya dari M, saya dulu. Dari M itu maksudnya dari Muslim ya, Bu? Ya, dari Ya, Muslim. jadi Ya. biar jelas, Bu, supaya orang yang jelas. dengar tahu gitu. Ya, lanjut, Bu. Latar belakang saya dari Muslim. Saya dulu tidak merasa sukacita, tidak merasa damai sejahtera waktu saya dari Muslim. Rasa was-was saya, gitu kan, rasa beban saya tuh merasa berat, gitu kan. Saya melakoni sholat, melakoni doa yang saya tidak mengerti awalnya. Gerak saya dibatasi dulu waktu saya di Muslim. Gerak si wanita ini dibatasi. Makanya saya merasa kok Allah itu merasa memihak, kok perempuan ini merasa dibatasi dari geraknya, dari suaranya. Saya merasa dalam hati saya kok berat jadi perempuan ini, gitu kan. Makanya saya maksudnya gimana, Bu, geraknya? Maksudnya gimana geraknya dibatasi, Bu? Karena kan semua itu aurat. Kalau dari aurat, apapun yang perempuan kerjakan itu aurat, dari suaranya, gitu kan, dari dia keluarnya. Kalau kita keluar, setan itu langsung menggurumuni, gitu kan, dari ajaran saya dari Muslim. Makanya gimana kalau keluar rumah apa, Bu? Setan langsung menggurumuni, gitu kan, langsung. Jadi langsung dikerumuni setan kalau misalnya keluar rumah. Ya, makanya saya merasa terbebani dengan aturan-aturan yang dari Muslim itu, aturan-aturan yang merasa berat buat saya. Hati saya tidak menerima, gitu kan. Kenapa kalau si laki-laki itu bisa bebas, dia mau keluar mau gimana pun, gitu kan. Dari aturan dia harus mempunyai istri, gitu kan. Dia harus mempunyai istri banyak. Hati saya kecil, saya tidak menerima, gitu kan. Saya bergumul terus. Kalau perempuan diperbolehkan nggak, Bu, punya suami lebih dari 1? Tidak diperbolehkan. Cuma laki-laki saja yang diperbolehkan punya istri banyak. Iya. Kok Tuhan tidak adil, gitu kan. Allah tidak adil buat saya. Saya merasa ke Allah merasa mau berontak, gitu kan. Kok perempuan seperti ini, gitu kan. Makanya saya suka bertanya sama suami, kalau iya suami bisa boleh memperistrikan 2 lebih dari 3, gitu kan. Kalau istri kenapa tidak bisa, gitu kan. Jawaban suami juga kan bingung. Belum, kalau istri solehah gimana? Kalau istri solehah, ntar katanya jadi ratunya bidadari, ya tetap aja hati kecil mah sakit, gitu kan. Makanya saya tidak nerima sedikit, hati kecil tidak nerima, walaupun sesoleh apapun perempuan pasti hatinya sakit. Di dalam Tuhan kan tidak boleh menyakiti. Saya juga tahu Allah tidak boleh menyakiti sesama manusia, sesama umatnya. Kita harus belajar baik. Tapi dengan aturan ini saya jadi pertanyaan, kok dari aturan Muslim seperti ini saya harus berpakaian yang
mesti pakai kerudung besar kan, suara mesti harus di luar muhrim. Saya tidak bisa bicara lantang. Terus saya juga ngerasa kok seperti ini, gitu kan. Saya menolak banget waktu itu. Puji Tuhan sudah ada Bapak Gembala, Pak Hosea ke rumah, berapa kali ke rumah. Dia awalnya cuma bertamu ke rumah berapa kali, dia membacakan firman. Awalnya saya cuma mendengarkan, cuma pas kesini seru, ini apa gitu kan. Saya sempat menanyakan ke suami, ini siapa ya gitu kan, ini orang siapa, dia orang Kristen. Saya bilang gitu. Iya mah, dia orang Kristen. Oh, tapi perkataannya bagus gitu kan. Dia membuka ayat apalah, saya kurang paham ya waktu itu. Ayat dari Injil sama Al-Quran, dia bandingkan itu sama gitu kan, bagus, baik. Cara kasihnya, cara dia menyampaikan Tuhan yang hidup itu seperti apa, gitu kan, kasih karunia itu seperti apa. Dari situ saya terbuka hati saya. Terus kalau di agama Kristen tidak boleh, kita kan tadinya 2 jadi 1, tidak boleh dia harus mempunyai istri banyak. Kalau 1 yang 2 itu jadi 1, kita harus jadi satu pemahaman, satu pemikiran, satu hati. Walaupun kita 2 jiwa, tapi kita satu hati. Nah itu, saya terbuka hati saya waktu Pak Gembala saya itu bercerita, inilah gitu kan. Terus masalah perempuan yang tidak dibatasi tidak ada di Injil. Dia membuka ayat itu, tidak mengorek-ngorek perempuan untuk dibatasi apa dia untuk keluar seperti apa, tidak. Cuma inilah pemikiran saya, inilah agama yang saya cari dulu, gitu kan. Inilah agama yang saya mau, gitu kan. Tuhan yang mau. Tuhan ini baik, Tuhan itu begitu baik. Makanya saya terbuka, puji Tuhan, sama anak saya yang kedua itu yang umur 16 tahun, saya terbuka hati saya. Sama suami sering sharing saya, ini ayah yang mama mau. Ini tidak jelek, pelajarannya ini, Injil ini bagus gitu kan. Ini ada, ini bagus dengan apa? Dengan apa? Dia mengeluarkan apa sih namanya? Mengeluarkan firman-firman yang bagus gitu kan. Ini bagus gitu. Menurut mama ini bagus. Waktu itu suami saya bercerita, makanya ayah tuh pernah ketemu sama Bapak Gembala katanya. Waktu itu dia pernah cerita kesaksian bapaknya sama, puji syukur saya tidak merasa untuk diperdebat masalah untuk apa beda pindah keyakinan, saya tidak. Makanya ini menurut saya inilah bagus. Makanya saya mengikutilah, bukan mengikuti suami saya, mau saya mengikuti firman-Nya Tuhan itu dari Bapak Gembala. Saya mendengarkan, terus kasih karunia-Nya dia baik gitu kan. Begitu baik Tuhan. Tuhan mau merangkul saya. Ini yang saya cari. Menurut saya pribadi inilah Tuhan yang saya cari, Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak membedakan apa perempuan sama laki-laki. Makanya inilah kebesaran Tuhan, inilah jalan yang lurus, ini yang mau saya sama anak saya yang perempuan.
Maka puji Tuhan, saya baru mengenal Tuhan Yesus kurang lebih 6 bulan saya menjalani. Terus banyak mukjizat, banyak yang saya alami sudah saya mengenal Tuhan. Saya banyak tidak ada kerisauan, tidak ada pergumulan yang saya dulu dari Muslim saya sering banyak risau lah, banyak dipikirkan besok seperti apa, besok gimana. Tapi saya merasakan di sini saya sukacita, damai sejahtera, puji Tuhan. Saya merasa saya dipelihara sama Tuhan. Saya merasa Tuhan begitu baik, Tuhan begitu sayang sama keluarga saya. Saya sudah mengenal Yesus. Saya begitu mensyukuri mukjizat yang Tuhan berikan, yang saya alami juga, gitu kan, sudah mengenal Tuhan. Kadang saya berpikir inilah Tuhan yang sebenarnya, inilah jalan kebenaran. Makanya saya suka berpikir ini yang mau saya minta doanya untuk saudara di luar sana. Saya minta doanya karena anak laki-laki dia sudah mempercayai Isa, doa. Makanya saya, ya Tuhan, Engkaulah Tuhan yang hidup. Jadi Ibu merasa mengalami dibatasi, mengalami tertekan dengan aturan-aturan yang ada. Jadi yang ada dulu. Ya. Terus bagaimana Ibu menyikapi hal tersebut? Kan dulu kan Ibu belum mengerti tentang Tuhan Yesus. Ibu masih di iman yang lama. Nah, waktu Ibu merasa tertekan seperti misalnya keluar rumah sudah istilahnya dikerumuni, didekatin sama apa tadi, setan ya? Iya. Nah, itu bagaimana sikap Ibu pada waktu itu? Bagaimana sikap saya reaksi Ibu? Menolak. Sikap menolak. Saya kok seperti ini, gitu kan? Kok merasa perempuan itu tidak sama dengan laki-laki, merasa terbebani saja. Saya tidak merasa bebas, gitu kan? Tidak merasa bebas, saya merasa tertekan, pemikiran saya terus jelek terus, gitu kan? Tidak terbuka lah untuk mau bergumul sama seseorang tuh, mau berbicara sama seseorang tuh saya berpikir dulu, apa ini dosa enggak ya saya mengeluarkan suara bukan selain muhrim, bukan mengeluarkan suara apa, Bu? Berbicara gitu kan, mau nyaut juga orang mau bertanya juga, saya suka berpikir apa saya dosa apa tidak, karena kan dibatasi. Suara itu kan menurut Muslim itu kan aurat juga. Oh, itu aurat. Itu diajarkan oleh Ustadz apa ada tertulis di dalam buku, Bu? Di dalam kitab? Itu kan dalam, nggak tahu saya, cuma saya dari suami. Suami kan dia belajar huruj itu dulu kan suami merasa belajar. dibatasi. Belajar huruj selama 9 bulan. Dia yang menyampaikan semua kepada saya. Perempuan harus tutup aurat. Perempuan kalau keluar, kalau bukan sama suaminya tidak boleh. Kalau mengobrol sama laki-laki lain selain suami tidak boleh. Oh. Jadi saya dibatasi.
Kalau dilanggar apa akibatnya, Bu? Ya kalau dilanggar akibatnya dosa saya sama Allah. Saya melanggar ajaran-ajaran itu. 9 tahun. Makanya saya sudah mengenal Isa, ini saya puji Tuhan, saya merasa gimana ya? Rasa tekanan batin saya tuh bebas, enggak merasa tidak merasa terkurung waktu dulu. Saya waktu di ajaran dulu. Maka saya puji Tuhan, Tuhan sudah mengenalkan, merangkul saya sama anak saya, sama anak suami. Saya bersyukur banget. Tuhan begitu baik. Tuhan begitu mujizatnya diperlihatkan. Saya merasakan bukan kata orang lain. Saya sendiri yang merasakan, yang saya alami. Saya sudah mengenal Tuhan Yesus. Inilah Tuhan yang sebenarnya. Inilah yang Tuhan hidup. Makanya saya tidak ada untuk perdebatan waktu suami membicarakan kebenaran ini. Mama, kita buka bareng Injil sama Al-Quran, persamaannya seperti apa. Ada semua, baik semua. Cuma kita belajar yuk bareng-bareng. Inilah jalan. Kenapa ayah dulu suka berdoa? Ya Tuhan, ya Allah, berilah saya jalan yang lurus. Makanya inilah Tuhan kasih mujizat ini, mujizat. Inilah jalan yang lurus yang Allah berikan kepada keluarga saya. Makanya saya sudah, Mama mau di Sitko, bilang sama Bapak Gembala, itu saya pengen di Sitko sama anak saya perempuan yang kedua itu, yang 16 tahun. Di Siko itu apa maksudnya, Bu? Di mandi suci. Oh. Di mandi suci kan, Bapak. Dari situ saya ketenangan hati, saya ketenangan pikiran, jiwa, semua saya merasa tenang. Oh, dibaptis maksudnya? Iya, dibaptis. Makanya saya sudah merasakan itu, saya sukacita di dalamnya. Damai sejahtera saya merasakan pribadi, diri saya sendiri pribadi. Tidak ada pemikiran seperti apa, saya sudah mengenal Tuhan Yesus, saya tidak merasa ragu-ragu lagi. Inilah Tuhan saya yang sebenarnya, Tuhan yang hidup. Makanya saya, ayo kita bareng-bareng. Berapa lama Ibu belajar tentang kekristenan? Kurang lebih 6 bulan. Yang ajarin siapa, Bu? Yang ajarin, saya kan dari Sukabumi, Bapak. Saya dari Sukabumi pindah ke Ciranjang. Di sini kan ada bapak-bapak gembala yang sudah bapak pelayanan yang dia sudah lama. Belajarlah saya dari situ. Seperti apa mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan itu tidak gampang. Mengikut Tuhan itu tidak segampang apa kata orang. Makanya ujian yang harus kita terima, saya sudah siap. Saya sudah siap sama suami, sama keluarga, saya sudah siap. Ini masalah kebenaran. Makanya Bapak Gembala yang di sini, Pak Marno, Pak Jaja, pendeta yang suka seri bagi-bagi firman, saya sedikit banyak memahami apa itu damai sejahtera, Tuhan yang hidup seperti apa.
Kristen yang baik itu seperti apa. Saya memahami dalam Tuhan ini kita tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh kita setengah, nggak boleh kita cuma ikut-ikutan, gitu kan? Kita kalau sudah percaya sama Tuhan, kita lurus saja sama Tuhan. Apapun permasalahan kita, apapun yang kita pikirkan, pasti Tuhan selesaikan. Saya percaya itu. Karena di sini banyak yang Bapak Gembala yang di sini kasih sharing ke saya melalui Injil. Saya belajar dari situ. Ya. Ibu Helina. Ya. Waktu dulu Ibu ada pelajari nggak waktu di iman yang lama sebelum Ibu menikah dengan suami, kan baru Ibu mendapatkan doktrin bahwa tidak boleh keluar rumah, tidak boleh banyak bicara. Nah, waktu Ibu masih kecil dulu, masih sama orang tua sebelum menikah, doktrin atau pemahaman tentang keislaman Ibu seperti apa? Apakah sama atau berbeda dengan dulu? Sama, cuma ada perbedaannya gini. Waktu kecil kan saya tidak untuk dikhususkan berkerudung sama orang tua, tidak. Cuma dia mengajarkan sholat 5 waktu, gitu kan. Perempuan yang sudah balik harus pakai kerudung, cuma orang tua saya tidak untuk memaksa kalau saya berkerudung, cuma dari sholat itu saya harus tidak boleh tertinggal kan. Kalau kita mau sesuatu kita harus sholat tahajud kan, harus sholat malam itu kan. Saya lakukan, cuma di situ saya tidak merasa damai, saya tidak merasa tenang. Waktu saya belajar berkerudung juga, Ibu sempat berbicara seperti ini. Ngapain katanya di rumah, ribet awewe mah, katanya perempuan mah ribet sama kerjaan rumah, katanya. Lah, kan ini lagi belajar mah. Kan kita kan dari muslim, kita pelan-pelan belajar. Kok Ibu sendiri bilang seperti itu? Saya kan ada kebimbangan waktu itu. Kenapa harusnya kan di ini kan sama orang tua diperkuat gitu kan. Ini enggak, perempuan mah ribet katanya, enggak usah pakai kerudung kalau di rumah gitu. Waktu saya diajar sama suami suruh pakai kerudung pelan-pelan, harus menutup aurat pelan-pelan. Disitulah saya merasa tertekan. Saya merasa bimbang waktu orang. Ya? Ya, suka apa Bu? Suka bimbang? Suka bimbang. Kita kan di ajaran muslim. Kita kan di ajaran muslim, tapi orang tua saya ada berkata seperti itu. Oh, kan itu jadi bertolak belakang kan dengan apa yang diajarkan orang tua ya? Iya. Iya. Oke. Jadi di situ membuat Ibu semakin tidak nyaman gitu. Tidak nyaman, betul Bapak. Betul. Iya. Nah, sekarang Ibu kan sudah kenal Tuhan Yesus, sudah terima Tuhan Yesus. Bagaimana? Amin. Apa yang Ibu rasakan? Yang saya rasakan sudah mengenal Tuhan Yesus di dalam diri saya merasa damai sejahtera, sukacita. Saya merasa Tuhan yang hidup itu benar saya alami, benar saya rasakan, bukan kata orang, bukan kata siapa-siapa. Saya sendiri yang mengalami, saya sudah mengenal Tuhan Yesus, saya mengalami mujizat yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia. Saya merasa damai, merasa tentram hati saya.
pikiran saya merasa tidak terbebani. Puji Tuhan, Tuhan begitu baik. Terima kasih Tuhan. Kau begitu Jadi baik. ada perbedaan ya, Bu? Ada perbedaan, puji Tuhan. Perbedaannya jauh sekali. Waktu dulu saya merasa berat pikiran, berat beban saya merasa berat. Tapi puji Tuhan sekarang saya sudah mengenal Tuhan, saya tidak merasa terbebani. Pikiran saya merasa bebas, merasa seperti apa? Seperti tidak ada beban berat yang saya pikul. Saya sudah mengenal Tuhan Yesus, saya tidak merasa berat seperti saya dulu di Muslim. Iya. Jadi ada satu kelegaan gitu ya? Ya, ada satu kelegaan buat saya. Iya. Sudah berapa lama Bu ikut Tuhan Yesus? Sudah kurang lebih 6 bulan Bapak. Saya mengikuti Tuhan Yesus. Puji Sudah Tuhan. mempercayai Tuhan. Haleluya, luar biasa ya. Jadi ternyata teman-teman memang berbeda ya. Kalau kita percaya Tuhan Yesus itu ya. Jadi kita bukan hanya mempercayai buku, tetapi kita benar-benar terbukti bahwa kita bisa merasakan ada apa? Ada gairah hidup, ada satu sukacita. Jadi beban-beban yang kita pikul, karena firman Tuhan sudah bilang, Matius 11 ayat 28, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Nah, Ibu Helina ini rupanya banyak mengalami beban, merasa tidak ada kebebasan, ya, sebelum beliau mengenal Tuhan Yesus. Nah, setelah beliau percaya kepada Tuhan Yesus dan merasakan ada satu perubahan yang besar, ada kelegaan di dalam hidupnya, ada sukacita, ya, ada damai, ada perasaan yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Karena memang Tuhan Yesus itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata. Dia bukan hanya Tuhan yang ditulis di dalam buku, ya, tapi dia firman yang dibukukan. Jadi firman itu dia adalah kebenaran. Kalau ditulis memang karena kebenaran, maka dia terbukti bahwa dia benar, gitu. Jadi Ibu Helina ini memang mengalami sesuatu yang selama ini dia cari, ya. Artinya selama ini yang istilahnya membuat dia merasa tidak hidup seperti normal. Nah, setelah dia ketemu Tuhan Yesus, hidupnya berubah. Jadi begitulah teman-teman, dan juga Bu Helina ini juga tentunya mengalami banyak mujizat. Karena apa? Karena tidak ikut Tuhan Yesus itu tidak ikut begitu saja. Ya, ikut Tuhan Yesus, Tuhan itu adalah Maha Kuasa. Jadi dia pembuat mujizat. Ibu Helina ikut, mujizat juga menyertai dia. Mujizat juga terjadi di dalam kehidupannya. Sama. Kenapa saya bisa percaya dia Tuhan? Kenapa saya bisa percaya Tuhan Yesus itu Tuhan? Karena ya mujizatnya itu. Kalau enggak, bagaimana saya bisa percaya dia Tuhan? Karena mujizat itulah. Itu adalah satu pembuktian bahwa dia Maha Kuasa. Artinya dia bisa berbuat lebih daripada manusia. Apa yang tidak bisa dikerjakan manusia, tapi Tuhan Yesus bisa lakukan. Nah, itu yang kami alami. Nah, kira-kira Bu Helina, mujizat apa yang Ibu
alami di dalam Tuhan selama ini, supaya Ibu bisa bagikan ke kami dan bisa menguatkan orang lain. Mujizat yang terjadi di dalam hidup Ibu setelah Ibu percaya Tuhan Yesus. Silakan Bu Helina. Iya Tuhan. Mujizat yang saya rasakan waktu sudah saya percaya Tuhan, biasa kan orang sakit dia perlu berobat. Tapi saya sudah mengimani Tuhan Yesus ada Tuhan yang hidup. Saya cuma berdoa sama Tuhan. Saya berdoa minta sama Tuhan, tolong sembuhkanlah rasa sakit yang di perut saya. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, sembuhlah penyakit yang ada di dalam perut saya. Puji Tuhan, saya tidak perlu berobat, saya tidak perlu ke dokter, saya dengan berdoa, meminta kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan apa yang ada yang sakit di perut saya. Mujizat yang Tuhan berikan, apa yang tidak ada di pemikiran manusia, Tuhan perlihatkan, Tuhan tampakkan. Makanya saya puji syukur apa yang ada di pikiran saya, hati kecil saya, Tuhan dilihatkan, diperlihatkan. Tuhan perlihatkan mujizat itu. Saya merasa ini kan yang tadi saya mau gitu kan. Ini kan tadi yang saya dalam hati saya mau. Tuhan langsung adalah berkat dari situ. Tuhan lihatkan melalui siapapun orang itu saya tidak kenal. Tuh ada orang datang walaupun dia membagikan firman Tuhan, saya merasa inilah yang saya mau gitu kan. Saya belajar, saya niat belajar di sini sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan Yesus. Tuhan datangkanlah seorang gembala-gembala di sini, orang-orang yang sudah lama mengenal Tuhan, yang lurus pada Tuhan. Bapak Gembala saya di sini, Pak Pendeta Pak Jaja sama Pak Marno di sini menguatkan iman saya. Mujizat itu datang. Saya lagi bergumul pikiran saya tidak punya uang sepeser pun, tidak tahu Tuhan kasih dengan begitu saja melalui orang lain. Saya merasa benar Tuhan itu baik, Tuhan itu benar-benar hidup. Itu yang saya rasakan. Itu ya, Bapak. Haleluya. Luar biasa sekali. Ya. Bagaimana Ibu Helina bisa percaya kepada Tuhan Yesus? Pertama, dibuktikan dari pengajarannya. Ya, pengajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus sangat simpel. Tidak pernah membuat manusia jadi ribet, tidak pernah membuat manusia jadi tertekan, karena sebetulnya Ibu Helina mencari satu kelegaan, sesuatu yang tidak membuat dia terbelenggu dengan aturan-aturan yang membuat dia tidak nyaman. Dan itulah yang ditemukan oleh Bu Helina di dalam Tuhan Yesus. Jadi sekarang Bu Helina tidak dibatasi lagi dengan aturan-aturan jasmani, harus mengenakan busana-busana tertentu, ataupun juga dengan aturan-aturan tertentu, misalnya berbicara, cara hidup. Itulah yang dialami oleh Tuhan Yesus, Ibu Helina di dalam Tuhan Yesus. Nah, juga Ibu Helina juga mengalami damai, sukacita yang luar biasa yang tidak pernah beliau temukan selama ini. Dan itu beliau temukan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, teman-teman, inilah kesaksian daripada Ibu Helina. Kiranya bisa memberkati kita semua,
dan kita juga perlu mengalami Tuhan yang benar, Tuhan yang bisa membawa kita kepada kelegaan, sukacita, damai, dan membawa kita kepada mujizat-mujizat, membawa kita kepada pertolongan, sesuatu yang nyata di dalam hidup ini. Karena dengarkan teman-teman bahwa kenapa selalu dikatakan Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang hidup? Ya, simple sekali. Karena Dia menciptakan kehidupan. Dia menginginkan supaya semua hidup. Kalau setan itu dia menginginkan semua mati, ya. Jadi makanya selalu dikatakan Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang hidup. Jadi dia menciptakan manusia, menjadikan manusia sebagai makhluk hidup. Dan kehidupan itu seharusnya tidak mati. Tapi karena setan jahat, makanya setan membunuh semua manusia. Itulah sebabnya selalu kita bersuara, kita memanggil, kita katakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang hidup. Dia Allah yang hidup, karena Dialah yang merancang kehidupan, Dialah yang menciptakan kehidupan, Dialah yang memulihkan kehidupan, Dialah yang mengatur kehidupan itu sendiri. Ya, kehidupan itu apa artinya? Kehidupan itu adalah sebuah kebahagiaan. Kenapa manusia menjadi tidak bahagia? Karena rusak. Karena setan terus menjahati manusia. Setan mengambil kesehatan, setan mengambil kebahagiaan, sehingga manusia harus mati karena tidak memiliki lagi hal-hal yang bisa membuat manusia bahagia. Oke, bagi teman-teman yang diberkati bisa dukung Ibu Helina. Nomor rekeningnya nanti kami taruh di layar deskripsi. Ya. Terima kasih buat Ibu Helina atas kesaksiannya yang memberkati kita semua pada kesempatan ini. Dan tetap semangat ya Bu, tetap setia. Doa kami buat Ibu dan suami Pak Iskandar semakin menyala-nyala di dalam Tuhan. Amin, Bapak. Dan buat teman-teman juga saya mengasihi Anda semua. Saya berdoa kebaikan Tuhan juga bisa menjamah kehidupan semua yang ada di dalam link ini. Oke? Kita akan berjumpa di program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati dan salam kemenangan. Amin.